Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 menghantam dunia usaha. Pembatasan sosial berskala besar membuat aktivitas produksi terpukul dan menyebabkan supply shock. Meningkatnya gelombang PHK dan pekerja sektor sosial kehilangan mata pencaharian serta daya beli masyarakat yang merosot tajam menyebabkan demand shock. Berbagai stimulus dilakukan oleh pemerintah, baik stimulus fiskal maupun stimulus di sektor real. Namun apakah seberapa efektif stimulus itu berpengaruh pada dunia usaha? Sahabat UB TV, Sobat UB Radio, dan para partisipan diskusi daring IKA Forum UB, inilah diskusi ke-8 dari series diskusi daring IKA UB Forum yang bertema Bincang Wirausaha, Bertahan dan Bertumbuh di Masa Krisis. Bersama saya, Dinia Sari Dewi, yang akan menjadi moderator dan memandu diskusi kita hari ini. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang telah bergabung. Yang pertama saya akan menyapa Bapak Mukhlas Ahmad Makhlus Sadat. Bapak Ahmad Sadat, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Assalamualaikum. Baik, Bapak Ahmad Sadat adalah Presiden Director Asia Vesta Group Investment and Holding Company. Demikian ya Bapak Sadat ya. Baik, saya akan menyapa pada pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Leo Herlambang sebagai Advisor PT Indo American SF. Halo, apa kabar Bapak Leo? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bapak, tetap semangat sehat, ya? Sehat untuk sahabat UB TV dan radionya ya. Iya, terima kasih Bapak. Dan pemateri kita yang ketiga yaitu Bapak Adang Wijaya, Owner dan CEO Green Nitrogen. Halo Pak Adang. Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga sedang menunggu Bapak Ardantia Syahza, Direktur PT Persada Medika Raya. Namun sepertinya beliau hadir. Oh hadir, sudah hadir Bapak. Oh alhamdulillah. Sehat Bapak? Alhamdulillah Bu. Sehat ya Pak ya. Siap bergabung dan berdiskusi, memberikan sumbangsi ide dan materi pada kita semua ya Pak ya. Baik, siap. Baik, sebelum kita memulai diskusi hari ini, sebagai informasi pada Bapak Ibu, Sobat UB Radio dan sahabat UB TV di rumah, saya akan menyampaikan informasi tentang update donasi yang terkumpul oleh Solidaritas Kemanusiaan Hadapi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Satgas COVID-19 Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Brawijaya. Update saat ini donasi yang terkumpul senilai 844.039.480 rupiah dan alhamdulillah sudah tersalurkan sekitar 334.090.975 rupiah. Dan bagi Anda sahabat UB TV, Sobat UB Radio dan para partisipan yang sedang menyaksikan diskusi ini, Anda masih bisa mengirimkan donasi pada rekening BRI 1800100277563 atas nama IKA UB Peduli. Baik, langsung saja kita memulai diskusi pada hari ini. Yang pertama yang akan menyampaikan diskusi adalah Bapak Ahmad Sadat. Baik, Bapak Ahmad Sadat, siap ya Bapak? Oke. Baik, waktu dan tempat kami silahkan Bapak. Silahkan dimulai 10 menit ya Pak, materi yang akan Bapak sampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UB TV dan Sobat UB Radio, dan juga segenap alumni Universitas Brawijaya dan juga para pengunjung atau para peserta sarasehan pada sore hari ini. Saya akan share tentang bagaimana kita di perusahaan, ya, di perusahaan kami di Asia Vesta Group bertahan dan mengatasi krisis yang terjadi pada saat ini. Ya. Jadi
krisis kali ini memang luar biasa ya, seperti yang kita ketahui. Jadi ini bukan, kalau biasanya yang terjadi itu adalah supply shock ya, atau demand shock gitu ya. Tapi kalau kali ini betul-betul kedua-duanya ya. Jadi dan penyebabnya seperti yang kita ketahui ini adalah pandemi ya, pandemi COVID-19. Nah, kita berpandangan bahwa sebenarnya krisis ini belum mulai. Ya, jadi sekarang ini baru mulai pandeminya. Ya, krisisnya kapan? Ya, pada saat pandemi ini sudah selesai. Jadi sekarang ini sebenarnya belum mulai krisis. Kalau sekarang sudah mulai ada yang merasakan situasinya berat, gitu ya, itu ya bisa jadi sebenarnya nantinya akan lebih berat lagi. Nah, itu hal yang pertama yang menurut kita penting untuk kita pahami ya, karena bisa jadi krisis ini akan berlanjut lama sekali. Kebetulan saya mengalami beberapa kali krisis ya. Pertama krisis di tahun 98 pada saat saya pertama kali memulai usaha. Tapi pada saat itu saya bisa merasakan bahwa krisis itu hanya di sektor keuangan saja. Sementara kali ini kalau kita lihat faktor-faktor pembentuk krisis itu mulai dari produksi, terus kemudian hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan politik. Ini krisis yang kali ini terjadi, krisis ekonomi yang terjadi ini betul-betul menghantam semuanya, baik itu dari sisi produksi, ya, supply and demand, terus kemudian dari hutang jangka pendek, ya, banyak sekali hutang yang kemudian akan berantakan, ya, hutang di perbankan yang akan berantakan, hutang jangka panjang juga, ya, artinya ini hutang pemerintah, ya, yang juga akan berimbas cukup berat bagi banyak negara. Dan yang terakhir politik, ya, seperti yang kita ketahui ini sudah mulai bikin COVID-19 ini rentetannya juga sudah kemana-mana gitu ya. Bisa jadi sangat mungkin akan terjadi krisis politik baik di dalam negeri maupun antar negara. Nah, apa yang perlu kita perhatikan dalam krisis pada kali ini gitu ya. Jadi yang penting ya bagi perusahaan atau bagi kita semua gitu ya, itu adalah stay healthy and stay alive. Ya. Jadi nggak ada artinya kita punya rencana, kita punya apapun gitu ya kalau kita nggak hidup gitu. Ya. Jadi kita harus hidup. Nah, tetap sehat supaya tetap bisa berpikir. Ya. Nah, ini sebenarnya berlaku buat perusahaan ataupun buat rumah tangga. Ya. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana cash flow kita. Ya, ini ingat ya, cash flow, jadi aliran dana kita harus menjaga supaya kita tetap mendapatkan penghasilan. Jadi kalau perusahaan, bagaimana caranya kita tetap menjaga penghasilan kita itu tetap terjaga, ya. Nah, ini satu tantangan yang tersendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak sekali usaha yang terpaksa drop penghasilannya sampai bisa 70%, 80% dan sebagainya. Nah, langkah yang berikutnya setelah menjaga cash flow adalah menjaga biaya. Ya, menjaga biaya agar jangan sampai biaya ini memberatkan kita. Kemudian yang berikutnya tentu saja kita harus mengatur ya cash flow keluar kita, cicilan ya, dan kalau memang perlu kita, kalau memang terpaksa misalnya itu kita harus melakukan sebagian likuidasi dari aset. Jadi intinya kita cari selamat gitu ya. Nah, ini kebetulan di grup kita itu ada beberapa macam usahanya, jadi ya memang masing-masing perusahaan itu memiliki cara tersendiri di masing-masing. Ada yang cukup berat ya, contohnya kita memiliki usaha di bidang perhotelan. Hotel udah jelas-jelas mereka harus tutup gitu sekarang ini, ya, karena sudah karena bisnisnya itu jelas-jelas mengumpulkan orang, jadi udah nggak mungkin bisa berjalan gitu. Jadi satu-satunya cara ya dia memang harus menggunakan dana yang ada dan terpaksa harus merumahkan sebagian dari karyawan. Untungnya alhamdulillah sampai sekarang kita belum melakukan PHK ya di grup kita sama sekali. Selanjutnya yang kedua, kita harus berinovasi ya. Kita harus berinovasi, harus untuk mencari apa yang ada di dalam masing-masing kita gitu ya, mencari bisnis long term ya yang bisa kita lakukan dan bisa kita rintis di masa sekarang ini ya. Jadi justru pada saat krisis seperti sekarang gitu ya, itu biasanya itu peluang itu pasti ada. Ya, selalu akan ada peluang yang seringkali ya nggak kelihatan, ya seringkali nggak kelihatan. Cuman ini fokusnya kita harus fokus pada long term, bukan sekedar sesaat saja gitu. Tapi betul-betul kita memikirkan long term dan terutama dengan investment yang
sedikit mungkin. Dan tentu saja ini adalah bisnis yang sesuai atau related dengan bisnis yang sedang kita jalani sekarang. Ada beberapa perusahaan yang memang terpaksa kemudian banting setir ke bidang usaha lain, ya itu juga bisa dibenarkan selama memang dia memikirkannya long term. Ya ada beberapa perusahaan yang memang bisnisnya akan betul-betul kelabakan gitu ya, nggak memungkinkan untuk dilanjutkan, sehingga bisa jadi salah satu caranya adalah langsung pivot ya, dia langsung yang penting hidup dulu. Itu strategi yang pertama sebenarnya, cash flow ya, untuk menjaga cash flow. Nah, yang terakhir ya, ini bagaimanapun kita harus berpikir tentang mempersiapkan diri ke new normal ya. Jadi intinya kita nggak bisa lagi berpikir bahwa wah ini sebentar lagi krisis akan berakhir dan semuanya akan kembali seperti semula ya. Pasar akan kembali seperti semula, supply akan kembali seperti semula, situasi akan kembali seperti semula, nggak bisa. Kita harus berpikir bahwa ini memang akan terjadi perubahan besar-besaran. Kalau saya bilang krisis kali ini gitu ya, kalau kita bandingkan dengan krisis-krisis yang pernah ada di abad ini pada yang pernah terjadi di Indonesia atau di seluruh dunia, ini krisis mirip dengan yang terjadi pada tahun 1930. Ya, ini bahkan kita semua belum lahir pada saat itu. Ya, itu krisis yang kemudian berlanjut selama bertahun-tahun dan bahkan ujungnya adalah perang dunia. Ya, jadi saya bukan ngomong bahwa krisis kali ini akan mengakibatkan perang dunia atau sebagainya, tapi bahwa kita akan melihat ya sama seperti krisis yang terjadi tahun 1930, krisis yang terjadi tahun 2020 ini pun akan berpotensi membuat tatanan dunia baru, ya, akan membuat tatanan dunia baru dan betul-betul berubah secara total, berubah secara drastis. Nah, justru pada saat ini ya itu biasanya ya yang pertama berdasarkan pengalaman kita mengalami beberapa kali krisis, banyak orang yang panik ya, satu ya, kemudian karena panik nggak bisa berpikir, kemudian yang kedua sama seperti krisis pada umumnya yang selalu disebut bahwa di balik krisis selalu ada opportunity. Kita harus selalu percaya bahwa di balik krisis ini pun ya ada hikmah dan ada opportunity yang cukup besar. Jadi selama kita berpikir bahwa kita akan bisa bangkit melewati krisis ini, insya Allah kita akan menemukan hal-hal yang bisa kita kerjakan. Ya. Nah, kapan kita melakukannya itu? Tunggu sampai ya, kalau istilah kita adalah let the dust settle down. Ya, jadi kita tunggu dulu sampai ini betul-betul mereda. Ya, karena kita belum tahu ini krisis pandemi ini akan berakhir kapan. Ya, dan setelah pandemi ini selesai, baru kita bisa mengukur kondisi yang sebenarnya itu seperti apa, dan pada saat itu baru kita mempersiapkan action. Kelihatannya memang tidak reaktif gitu ya, tidak langsung mengambil action pada saat ini gitu ya. Yang penting kita bertahan hidup, tapi itu adalah strategi yang kita lakukan. Alhamdulillah itu bisa memungkinkan untuk kita lakukan karena kita sebagai grup itu relatif cukup bisa bertahan lah, artinya kita cukup konservatif dalam pengelolaan keuangan, kita cukup bagus dalam manajemen cash flow, dan yang penting lagi tentu saja kita juga melakukan beberapa hal termasuk restrukturisasi pembayaran hutang ya dan sebagainya. Saya pikir itu yang bisa saya share pada hari ini, mungkin nanti bisa dilanjut pada saat tanya jawab. Ya. Baik, terima kasih Pak Sadat. Wah, tepat waktu ya Pak ya. 10 menit. Baik, terima kasih atas. Ikutin slide-nya masih banyak ini Mbak. Wah gitu ya Pak ya. Ini versi ringkasnya begitu ya Pak ya. Tapi ini tadi tentu sudah dapat diserap oleh para partisipan. Bagaimana dunia usaha ini harus tetap bertahan dengan stay healthy, stay alive tadi ya Pak ya. Tetap berinovasi. Dan nanti kita harus mempersiapkan bagaimana ketika situasi sudah normal itu harus sudah mulai dipersiapkan dari sekarang. Demikian ya Pak Sadat, kalau kurang lebih saya mengambil dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Baik, sahabat UB TV, sobat UB Radio, dan teman-teman partisipan dari diskusi daring IKA UB Forum yang series ke-8 ya kali ini.
Bagi yang baru bergabung, kita sedang berbincang tentang bincang wirausaha bertahan dan bertumbuh di masa krisis. Tadi Bapak Ahmad Sadat sudah memaparkan materi yang pertama. Pemateri berikutnya adalah Bapak Ardantia Syahreza. Beliau adalah Direktur PT Persada Medika Raya. Saya menyapa dulu Bapak Ardantia. Bapak Ardan siap untuk menyampaikan materi, Bapak? Siap, oke. Apakah suaranya cukup jelas ya? Jelas Bapak, mantap. Oke. Baik, 10 menit ya Pak materinya disampaikan ya Pak ya? Baik, saya coba ya. Baik. 10 menit. Tantangan tuh 10 menit. Iya benar, karena sebenarnya banyak sekali yang ingin disampaikan ya Pak ya, yang ingin di-share buat teman-teman semua di sini ya. Iya. Sebentar Mbak. Jadi ini ada slides, boleh saya share ya Bu ya? Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Persada Medika Raya atau Persada Hospitals. Saya harus menyapa nih pemirsa sahabat UBTV dan sobat UB Radio dan kawan-kawan IKUB. Baik, jadi briefnya adalah saya disuruh cerita bagaimana kita beradaptasi dengan situasi. Ya. Saya banyak yang setuju dengan penyampaian Mas Sadat tadi. We have to wait until until everything's settled down. Tapi saya ingin menambahkan mungkin bagaimana apa yang kita lakukan dalam kondisi yang saat ini. Ya. Nah, sekilas aja saya kasih lihat bahwa nobody knows itu akan selesai kapan. Ya. Dan dalam kasus rumah sakit itu ada sebuah survei, mereka pada takut sekarang datang ke rumah sakit. Jadi healthcare yang dibilang bahwa kamu enak ya di healthcare ya, tapi healthcare pun juga mengalami suatu kesulitan karena perception of bahwa di rumah sakit itu sarangnya coronavirus. Nah, ini juga sesuatu yang harus kita hadapi dalam keseharian kita. Jadi banyak yang menganggap bahwa COVID itu takut tertular dan seterusnya ya. Dan maaf Pak Ardan, ini slide-nya belum muncul di layar ya Pak ya? Oh gitu ya, oke. Baik. Jadi biar teman-teman juga bisa menyimak apa yang Bapak sampaikan. Iya. Apakah sudah? Belum ya? Belum Bapak? Oke. Saya coba. Oke. Ada ya. Oke, saya kurang dikit ya. Jadi orang takut ke rumah sakit karena ada coronavirus. Kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga efeknya pada kami itu beberapa adalah impact pada operasi dan kamar inap dan poliklinik cukup tinggi, sehingga manajemen berpikir bagaimana nih kita harus menghadapi ini semua ya, bagaimana kita menanggulangi ini. Nah, saya sampaikan kepada manajemen bahwa kalau organisasi itu, ini saya bilang gini, pertama saya setuju sama Mas Sadat bahwa things are changing rapidly. Jadi kita nggak bisa lagi bergerak atau beroperasi seperti apa yang dulu Anda pikirkan. Jadi kita tuh harus geraknya harus lebih mobile atau lebih agile. Nah, saya juga memberikan ilustrasi pada manajemen adalah jangan sampai kita aging, artinya menjadi irrelevant atau tidak menjadi relevan terhadap perubahan yang sudah baru ada. Saya setuju juga tadi yang sampaikan Mas Sadat mengenai the new normal. We have to prepare the new normal. Itu akan seperti apa, which kita nggak tahu. Karena kita juga masih menunggu tadi kan, wait until the dust settle down. Nah, itu kita nggak mau menjadi usang dengan lekangnya waktu gitu kan. Nah, kita sampaikan ke tim adalah kita harus menganut alur ini. Jadi kita harus bisa resilient. We have to be resilient karena kita harus mulai now learn what from the data, from the result, from the survey, dan semua ide-ide yang ada gathered semua on one tables, dan kemudian kita harus mulai brainstorm what can we adapt, how can we adapt to these new situations gitu. Dan tentunya itu semua akan berbau analisa dan pemikiran dan seterusnya. Kita SWOT dan kemudian kita harus come up with some idea what's next gitu. Jadi mungkin tadi yang disampaikan sama Mas Sadat juga prepare for the long term investment atau apapun itu. Nah, kita harus pecah itu apa yang short term apa, yang mid term apa, yang long term apa ya. Nah, jadi kita merasa harus perlu make new plan. Jadi planning tahun lalu nih, November, Desember lalu udah usang nih kayaknya. Kita harus bikin sesuatu yang baru. Jadi cepat-cepat kita harus bikin planning dan kita sudah bilang bahwa oke, Q2
is disaster. Kita baru mulai nih. First month kita sacrificing. Nah, tapi kita harus cepat-cepat untuk melakukan preparations. Sehingga di Q3 paling tidak we have something new yang kita bisa untuk stabilize atau paling tidak adapting dengan situasi yang ada sekarang. Walaupun masih dalam definisinya Mas Sadat kan masih pandemi, belum the new normal ya. Even the pandemi ini kita harus tetap survive gitu. Nah, ini slides yang inti yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, bahwa saya take from McKinsey dan kami menerapkan slides ini benar-benar. Jadi yang pertama yang saat ini kita harus lakukan, we have to analyze. Sekarang bisnis kita ini mana yang terkena dampak, mana yang masih stable, dan mana yang betul-betul hancur. Nah, itu kita harus lihat dulu. Nah, nanti kita di slide berikutnya akan saya jelaskan. Yang kedua adalah kita melihat kembali dari situasi yang ada nggak yang bisa diefisiensikan, ada restruktur atau tidak. Nah, itu yang kita juga lakukan. Berapa persen kita bisa mengefisiensi fixed cost kita atau variable yang sudah tidak penting atau stok yang mungkin sudah harus yang slow moving misalnya gitu. Yang ketiga adalah if necessary untuk creating revenue stream yang baru, maka kita harus creating business model baru dari yang operational yang ada sekarang. Jadi mungkin selama ini kita nggak pernah ngedorong misalnya radiologi contohnya atau lab misalnya. Dan probably kita harus wacana ke sana contohnya. Yang paling ekstrim adalah mungkin yang tadi sampaikan Mas Sadat adalah shape a new business. Apakah perlu kita creating a new PT untuk adapting dengan kebutuhan yang betul existing dibutuhkan sekarang? Contoh jelek-jeleknya, perlukah kita punya perusahaan pembuat APD misalnya gitu. Nah, itu juga perlu. Ini adalah 4 pilar yang perlu kita perhatikan. Ya. Tapi konsepnya yang kami anut di kami adalah pokoknya restruktur dulu yang kamu bisa, tapi jangan cutting the muscles. Artinya seperti yang tadi sampaikan Mas Sadat adalah jangan sampai mati. Itu benar banget. Jadi jangan sampai mati. Jadi apapun bisnis kalau sudah Anda tutup, wah itu untuk recover-nya bakal susah. So probably kalau ada situasi seperti itu, Bapak Ibu mungkin harus creating from scratch gitu ya. Tapi the opportunity yang disampaikan saya juga setuju bahwa justru karena orang lagi pada gelempangan, harusnya kita kalau kita masih punya cukup cash flow dan cukup kekuatan, maka cepat-cepat prepare something for the futures. Jadi disinilah kita faktor kita mulai melihat ke dalam. Jadi apa yang bisa kita olah. Sehingga harapannya in the end of the pada waktu end of the line nanti pada waktu si pandemi, kita bisa play offense atau semua sudah lagi pada bangun, kita udah agak siap gitu kurang lebih. Itu saran dari saya. Contohnya ini saya skip aja supaya 10 menitnya cukup. Ya intinya sih kita performance review, kita lihat mana yang bisa di-grow, kita lihat mana yang bisa diefisiensikan, dan yang paling penting justru buat kami ingin melihat kembali justru karena gini tadi mungkin Mas Sadat belum sampaikan. Saya mau sampaikan bahwa now the life of virtual. Jadi semua orang sudah mau sekarang bisa poliklinik ya, kita sudah mulai pakai aplikasi contohnya gitu. So information system atau apps atau platform itu akan menjadi sangat bermain dalam kehidupan kita. Paling tidak itu yang bisa kita tengarai atau kita identifikasi sehingga kita sekarang cepat-cepat lagi ngebangun semua platform-platform yang kira-kira bisa kita bangun. Dan juga orang-orang kita atau orang karyawan kita yang selama ini santai atau sesuai SOP, ini sudah harus dididik untuk agile. Coba lu pikirin apa yang kira-kira bisa kamu ciptakan dengan situasi seperti ini. Sehingga kita memulai membangun budaya kritis. Kurang lebih seperti itu. Ya ini analisa kita. 3 hal yang kita analisa. Mana yang cash basis, artinya kita percaya bahwa yang cash basis kita harus reserve cash sebanyak-banyaknya. Jadi kita kalau ada piutang angkut semua, tagih-tagihin. Dan mana yang paling profitable itu yang digas, dan mana yang volume yang kira-kira paling besar itu yang juga harus kita dahulukan. Ya ini basic, ini saya skip aja. Nah dari sini saya juga menyampaikan kepada manajemen adalah coba kita harus menganalisa risiko. Jadi lihat mana yang volume yang paling terdampak, mana yang cost-nya jadi makin minus, mana yang harga justru harus direvisi dan seterusnya. Jadi kita menciptakan skenario-skenario baru. Kalau skenario-nya begini jelek bagaimana? Kalau misalnya skenario
PSBB bagaimana? Kalau skenario udah dibuka bagaimana? Jadi semua ada skenario yang akan dimasukkan ke PNL dengan berbagai macam skenario tersebut. Jadi ini yang sedang kita kerjakan. Ya, jadi lihat balance sheet kalau skenario A bagaimana, kalau balance sheet skenario B bagaimana, dan seterusnya. Nah, jadi di dalam restruktur kita melakukan, ini saran buat Bapak Ibu sekalian, adalah kita melakukan stock audit dan analisis. Jadi mana yang slow moving cepat-cepat diganti sama yang fast moving. Jadi kalau bisa kita yang dulu malas untuk melakukan analisis dan audit, kerjakan sekarang. Itu yang kita lakukan. Kita juga mulai mengarrange purchase and stock pattern. Jadi yang dulunya wah pada beli stok, nah sekarang mulai diatur. Nggak bisa, kamu harus punya model yang baru. Situasinya berbeda. Kita juga mulai revisit contract based staff, ini soal kepegawaian, dan kita mulai menagih-nagih yang belum ketagih utang-utang. Nah, secara cash, kita juga harus lihat mana yang bisa diprioritaskan. Poin kembali lagi adalah cash adalah nomor 1, dan yang utang-utang yang lain kita harus cepat angkut, ya. Kemudian yang payment term yang kita harus kewajiban, coba kita negosiasi lagi. Misalnya hutang bank, contohnya seperti itu. Untuk di dalam, ya nggak kalah penting adalah ternyata kita lihat juga human resource yang di tempat kita tentunya typical operationals. Nah, operationals base itu kita ingin latih untuk, nah ini saatnya untuk ajak mereka lebih agile. Jadi kita mulai menstimulate mereka dengan berbagai macam sessions untuk listening from them. Jadi manajemen makin turun untuk listening from. Jadi kita ajak semuanya untuk bersama-sama menghadapi masalah ini bersama-sama. Ada performance base, tapi kita juga konsekuensi kita akan makin mendengarkan oleh mereka dan seterusnya. Nah, about other model yang ingin kita tetapkan dengan situasi orang mulai staying at home atau economy of staying at home tadi, maka ada strategi lain yang juga diterapkan adalah reach out strategic plan. Jadi jadi orang kan takut tuh pergi ke rumah sakit, so mungkin masih bisa di-encourage dokternya, diberaniin lagi dan seterusnya. Tapi kita juga menetapkan suatu reach out strategic plan yang kita selama ini mungkin nggak pernah lakukan atau nggak pernah dilirik sama kita. Jadi inilah masa-masa kita itu mulai menghargai setiap pieces yang kita punya gitu. Jadi hospital reach out adalah kita ada konsul online contohnya. Jadi kita akan komunikasikan bahwa ada semua bisa berkomunikasi dengan dokter lewat online misalnya gitu. Dan kita juga mulai menggodok untuk home services, home care, lab, atau rehab, semuanya yang bisa ke rumah, kita ke rumah, kita akan siapkan SDM untuk pergi bisa melayani pasien atau masyarakat dari rumah. Atau kita juga mulai menggalakkan kerjasama dengan klinik-klinik yang lebih kecil untuk melakukan rujukan atau kerjasama dengan hotel yang sekarang contohnya tuh di mana tuh? Zen ya, yang di Basuki Rahmat itu juga dia melakukan isolasi mandiri contohnya. Kita kalau Anda mau menerapkan isolasi mandiri, saya bisa jadi partner Anda. Gitu. Jadi kita mulai mengolah semua hal yang dulu nggak pernah kita lakukan. Online, ya kita percaya sekarang ini saatnya kita beres-beres. Jadi saya mau menambahkan bahwa ini saat pandemi inilah saatnya kita beres-beres. Yang nggak pernah dulu dikerjain, yang nggak pernah dulu dilirik sama orang-orang, ini kesempatan. Buat saya ini kesempatan. Nah, lu sekarang ada waktu, lu kerjain ini sekarang. Jadi, beresin data, in system, dan seterusnya. Ya, telemedicine, dan seterusnya. Jadi, medical check-up bus kita yang sering parkir sekarang akan lebih diaktifkan. Terus kita juga mulai masuk bahwa ada insight baru, masyarakat sekarang sudah mulai memahami bahwa virus itu tidak akan ada vaksin dalam waktu dekat. So artinya kita dalam waktu dekat yang harus bekerja dan beraktivitas kembali karena ekonomi membutuhkan imunitas tertentu atau wellness. Nah maka kita akan juga hadir untuk itu, untuk dokter gizi kita atau health menu dan seterusnya. Ya. Mohon maaf Bapak, waktunya ini sudah terakhir. Ya, baik. Jadi intinya sih kita makin beres-beres, kita hitung-hitung, dan kita menganut 7 hal ini, cash basis, operational proporsional, menganut digital lebih banyak, ya kurang lebih ini yang kita lakukan di kita. Jadi mungkin ini hanya sharing experience aja apa yang kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ardantia Syahreza, Direktur PT Persada Medika Raya, yang sudah memberikan
banyak sekali sharing strategi di dunia usaha, terutama di healthcare ya Pak ya, bagaimana mengatur strategi dan bertahan di era pandemi COVID-19 ini. Di sahabat UB TV dan sobat UB Radio yang mengikuti acara ini bisa menyampaikan pertanyaan untuk diakomodir oleh panitia di kolom komentar ya, dan nanti kami akan menyampaikan pada para pemateri yang hadir. Dan acara ini disiarkan secara live pada live IG IKUB, juga live YouTube channel UB TV Live Stream, live juga pada UB Radio 107,5 FM, di website UB Radio dan di aplikasi UB Radio. Baik, terima kasih Bapak Ardantia. Berikutnya langsung pada pemateri yang ketiga, yaitu Bapak Leo Herlambang, selaku advisor PT Indo-American SF. Halo Bapak Leo, bisa berhubung? Sudah terhubung Pak Leo? Halo. Oke, masuk. Ya. Baik, Pak Leo siap menyampaikan materi ya Bapak ya? Insya Allah siap. Baik, silahkan Bapak 10 menit untuk penyampaian materi Pak Leo. Oke, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV, sahabat UB TV, sobat Radio UB, rekan-rekan alumni, juga mungkin ada yang masih mahasiswa, dan tentunya semua yang ikut di acara ini. Saya ingin menyampaikan, mungkin bisa langsung ke materi saya ya Mbak ya, bisa ditampilkan ya. Oke. Baik, silahkan. Nah, ini sudah nampak. Ya, terus Mas yang berikutnya. Secara umum sebenarnya gini, saya mengalami masa-masa krisis itu mulai tahun 97-98, tahun 2008 sampai 2010, 2015. Yang kalau tahun-tahun itu saya kebetulan pengelola perusahaan. Sekarang saya membantu perusahaan sebagai business advisor. Nah, pengalaman dulu tahun 97-98 itu secara umum karena masalah politik. Ya, tapi itu pengaruhnya terhadap ekonomi luar biasa. Tapi saya tetap berpikiran bahwa kadang-kadang tuh di tengah-tengah situasi seperti ini kadang-kadang kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan. Di tahun 97-98 itu saat perusahaan-perusahaan besar jatuh, kebetulan waktu itu saya ngelola perusahaan securities, jadi perusahaan-perusahaan yang besar yang jatuh itu nasabah-nasabahnya itu kan akhirnya semua ngambil asetnya, dan sebagian karena saya kebetulan di Surabaya, sebagian itu menitipkan aset-asetnya di tempat kita. Nah, dari situlah kita mulai transaksi jumlah bisa besar. Kemudian justru di saat-saat itu kita bisa membeli seatnya Bursa Efek Jakarta pada saat krisis malahan. Jadi kadang-kadang pada saat krisis itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan kita. Kemudian pengalaman berlanjut di 2008 sampai di 2010. Relatif pada saat itu krisis itu yang menimpa perusahaan yang kita kelola itu secara umum karena pihak yang menyewa kita, tank farm kita tidak membayar tagihan-tagihan yang ada, karena yang menyewa kita ini pada saat itu adalah perusahaan yang bergerak di sektor migas. Saya masih ingat harga minyak itu dari 140 turun sangat tajam sampai 24 kalau nggak salah waktu itu, sehingga dia nggak bisa bayar. Dan kita mulai masuki masa krisis, tapi tetap berhasil. Nah, tahun 2015 juga demikian, harga minyak itu tinggal $29 per barel. Kebetulan saya diminta ngelola perusahaan itu, ya alhamdulillah bisa keluar dari krisis. Tapi memang pada saat krisis itu apa yang kita lakukan ya, untuk bertahan, minimal untuk bertahan itu apa yang kita lakukan. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu kalau boleh saya tarik ya, kalau dari unsur manajemen itu kan ada 6, man, money, material, machine, method, market, kan gitu ya. Itu siapa sebenarnya yang paling berperan? Dari 6 itu ternyata menurut saya 80% perusahaan bisa bertahan dan maju itu relatif karena leadernya. Jadi unsur leader di dalam perusahaan untuk mempertahankan itu yang menurut saya paling penting.
Karena kalau leadership kurang di dalam perusahaan itu, biasanya perusahaannya juga mengalami situasi yang kurang baik. Kalau posisi sekarang ini relatif yang tadi disampaikan, krisis ini di luar dugaan, karena kita musuhnya nggak jelas dan tiba-tiba, gitu ya, tidak terperkirakan. Terus, Mas, materi berikutnya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Sadat, kita ini sebenarnya belum masuk krisis, gitu ya. Betul. Saya bikin dua hal, yaitu kita ini bertahan di dalam risiko atau bertahan di dalam masalah. Kalau di risiko itu setidaknya kan kita ada 3 komponen ya, ada kejadian, kemungkinan, kerugian. Belum tentu pada saat krisis ini itu ada yang rugi, belum tentu. Mungkin semua masih bisa menangani, kan gitu ya. Misalnya gini, kebetulan saya membantu perusahaan eksportir. Barang yang kita ekspor, yang sudah kita ekspor, uangnya belum masuk di kita. Berarti ini pengaruh ke cash flow. Kemudian yang sudah kita buat, misalnya kita ada 20 kontainer, ternyata harus ditunda, nggak bisa dikirim. Berarti kita harus memiliki storage untuk penyimpanan barang-barang itu. Nah, ini cost-nya juga tersendiri, karena dari mereka juga bilang bahwa mereka nggak bisa menerima barang kita karena kondisi yang ada. Nah, ini butuh penanganan yang relatif harus cermat gitu ya. Nah, tapi istilahnya mungkin kita saat ini bertahan dalam risiko, belum dalam masalah. Kalau risiko-risiko komponennya ini sudah terjadi semua, ada kerugian, baru itu masalah. Berikutnya, Mas. Jadi masalah ini apa? Tadi sudah disampaikan, ini kejadian, sekumpulan kejadian atau serentetan kejadian yang menimbulkan kerugian. Tentu saat ini kita pun juga mengalami potensial loss ya, dalam arti kita punya tagihan belum bisa kembali, tapi dengan negosiasi dan lain-lain, insya Allah itu sudah bisa tertangani. Tetapi problem-problem yang lain muncul ya. Kalau kita bicara market, problem yang lain adalah problem supplier kita. Belum tentu supplier kita nanti itu akan mampu memberikan barangnya. Kenapa demikian? Karena harga barang itu sangat rendah sehingga dia tidak mau memproduksi untuk mensuplai kita. Ini juga menjadi problem tersendiri. Nah, kalau kita sudah berada di posisi itu, berarti kita harus bertahan dalam masalah supply nggak bisa, misalnya, kemudian market bisa, tapi supply nggak bisa, atau sebaliknya marketnya nggak bisa, supply-nya bisa. Ini juga menjadi masalah tersendiri. Nah, kalau situasi ini telah menimbulkan masalah, maka akan menimbulkan krisis, dari krisis akan menimbulkan resesi, dan itu akan menimbulkan depresi. Terus, Mas. Nah, ini kayak tadi Mas Ardantia ya, ini kalau di rumah sakit tuh orang datang kan langsung, misalnya dia dianggap kritis, dia masukin UGD, tapi kan tidak selalu langsung ditangani kan gitu. Saya pernah karena ada sesuatu saya dimasukin UGD, tapi kan nggak masuk ICU. Nah, perusahaan kita juga begitu. Perusahaan kita ini masih di UGD saja atau belum di UGD, baru diperiksa dokter, atau perusahaan yang kita kelola sudah masuk ICU. Kira-kira gitu. Nah, krisis ini tentu mengarah ke ketidakstabilan, ya. Situasi yang labil, bahkan berbahaya, yang berpengaruh terhadap individu, kelompok, komunitas, maupun masyarakat. Nah, krisis ini akan memberi perubahan yang negatif dalam urusan keamanan, ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Dan yang berbahaya itu krisis yang tiba-tiba, seperti sekarang ini krisisnya di luar perkiraan dan tiba-tiba, tanpa peringatan. Terus, Mas? Nah, kalau kita bicara tentang krisis, tentunya krisis ini kalau waktunya lama bisa jadi resesi. Jadi resesi atau penurunan atau kemerosotan ini terjadi kalau menurut buku-buku di perkuliahan itu kan karena PDB kita turun, karena pertumbuhan ekonomi kita yang real itu bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, kita ini baru 5 bulan, belum 2 kuartal. Ya. Jadi kita sebenarnya belum masuk masa resesi, nanti mungkin Juli nanti resesi. Tapi ada sebuah catatan bahwa meskipun belum 2 kuartal, tapi hantaman ke beberapa sektor itu sudah sangat terlihat.
pengangguran juga banyak dan lain-lain. Kemudian resesi ya. Kalau resesi ini saya nggak ingin ngajari, tapi ini secara umum bahwa kondisi sekarang ini biasanya di Indonesia itu kan terjadi inflasi, tapi sekarang ini terjadi deflasi ya. Seperti kita terima udang yang dulu harga udang tuh misalnya harganya 55.000 gitu ya. Sekarang ini harganya sudah turun jadi 45.000. Nah, yang tadi saya sampaikan, kalau sampai petambak itu rugi, dia nggak mau memproduksi, berarti akan terjadi situasi yang juga nggak bagus. Sama seperti sekarang, kebetulan saya juga sedikit ikut di ternak ayam petelur. Harga telur itu kan sekarang sekitar 7.000-an. Harga daging juga rendah gitu. Jadi ini seberapa kuat mereka bertahan itu dari sisi yang paling utama ya untuk memproduksi makanan. Nah, kalau ini terus-menerus situasinya resesi ini, maka akan terjadi depresi. Nah, depresi ini kalau suatu resesi yang agak lama sehingga dia akan terjadi depresi dan akhirnya bisa ada kebangkrutan. Jadi kalau bahasanya kolumnis Harris itu bilang resesi itu kalau tetangga Anda kehilangan pekerjaan, tapi depresi itu ketika kita kehilangan pekerjaan. Terus Mas, nah ini saya buat hubungan kesehatan dan stres financial. Saya selalu berusaha mengelola perusahaan itu sama seperti mengelola tubuh kita, mengelola psikologi kita. Ya. Jadi kalau ini yang garis vertikal itu adalah secara fisik kita, jadi kita secara keuangan kita bagaimana. Garis horizontal itu adalah garis stres, garis kejiwaan kita. Kalau uang kita banyak, stres kita rendah, maka kita akan sehat. Kalau kita berkurang uang kita, pendapatan kita berkurang, kita mulai krisis. Masalah-masalah yang kita hadapi banyak mulai krisis. Kalau terus-menerus akan terjadi resesi. Kalau terus-menerus lagi akan terjadi depresi. Jadi ketika kita keuangan sudah nggak bisa, maka kita akan stres. Perusahaan juga demikian. Kalau perusahaan sudah nggak punya uang, makanya ada yang disebut financial distress dan lain-lain. Terus, Mas, nah saya pengalaman sedikit karena dulu saat 2015 itu akhirnya saya membuat satu cara. Saya bikin 3 hal, yaitu pertama, saya bikin corporate spirit, karena pada saat krisis itu biasanya orang nggak semangat, bahkan ada orang-orang yang jiwanya itu nggak positif gitu ya, mempengaruhi akhirnya menjadi negatif. Maka saya waktu itu bikin corporate spirit dan saya bikin mantra gitu ya. Jadi kalau 2020 ini saya sampaikan setidaknya 3 tahun ke depan apa yang kira-kira kita harus lakukan gitu ya. Tapi biasanya saya kalau waktunya agak lama, bikin kayak repelita, buku repelita kayak zamannya Pak Harto dulu. Jadi satu buku, biasanya saya minta tolong satu perusahaan konsultan, bikin satu buku, apa 2020 ini, gitu ya. Nah ini 2020 ini defense, kita bertahan, ya. Bertahan caranya gimana? Mantra kita ya efisiensi. Kita harus efisien semuanya, dan kita harus sehat. Dan kita harus memiliki endurance. Endurance itu kan satu semangat internal lah secara umum yang membuat kita harus bisa bangkit gitu ya, harus bisa memiliki kekuatan yang lebih. Tapi kita nggak tahu tahun ini itu kita rugi atau enggak. Kalau sampai hari ini kita perkirakan kita nggak rugi, kita masih untung meskipun tidak seperti yang kita harapkan. Keuntungan yang besar itu mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Nah, tapi kalaupun nanti ini berlanjut, krisis ini berlanjut dan akhirnya kita rugi, maka 2021 kita udah bikin. Kita harus turning loss into profit. Corporate spirit kita semangat korporasi kita harus membalik kerugian itu. Dengan cara apa? Kita harus kompetensi kita semua karyawan harus direview kembali kompetensinya bagaimana, kapasitasnya bagaimana, dan integritas dia bagaimana selama masa-masa krisis itu. Nah setelah itu baru kita lompat tahun-tahun berikutnya, kalaupun yang itu bisa lebih awal juga lebih baik. Yang tadi disebutkan itu bagaimana kita bisa bergerak cepat dan aman dengan agile. Ya. Caranya yaitu kita harus change, kita harus berubah.
kita harus lihat kapasitas kita dan kita lihat mentalitas kita. Nah ini krisis-krisis selama ini itu mungkin tidak ada menjadi masalah ketika perusahaan dimiliki oleh orang yang memiliki kekuatan modal yang tinggi. Tetapi kalau nggak memiliki kekuatan modal yang tinggi itu pasti akan menjadi masalah tersendiri dan bisa terjadi depresi dan keuangannya bisa financial distress. Terus Mas, sudah habis belum Pak? Mohon maaf Pak Leo, waktu sudah ya, pas. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih, kita lanjut diskusi. Baik, terima kasih Pak Leo Herlambang yang sudah memberikan gambaran bagaimana perusahaan bertahan di 2020 tadi. Di slide-nya Bapak disampaikan bahwa saat ini kita di posisi bertahan ya Pak ya, dan banyak strategi ke depan di 2021 bagaimana kita bisa memulai kembali usaha-usaha kita. Baik, lanjut pada pemateri berikutnya, ada Pak Adang Wijaya, Owner dan CEO Green Nitrogen. Pak Adang. Ya Bu. Siap menyampaikan materi ya Pak ya? Siap-siap. Ya Pak Adang. Materi ya? Ya, 10 menit ya Pak ya dalam menyampaikan materi ya. Baik Bu. Pak Adang Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UBI TV, sahabat UBI Radio, dan para sahabat semua yang hadir di sini. Di sini ada senior saya, Pak Adam, juga hadir di sini. Menarik sekali disampaikan oleh dari para pembicara sebelumnya. Saya juga banyak belajar dari mereka semua, dan ternyata memang kita sama-sama menghadapi sebuah musibah yang tidak pernah kita jumpai atau kita temukan sebelumnya. Walaupun kita sama-sama dulu punya usaha di awal-awal tahun 95, 96, dan kita bisa menghadapi krisis saat 97, 98. Saat itu saya juga berbisnis di konstruksi, dan juga akhirnya juga tumbang dan masuk di bisnis di tahun 2000-an di switching ATM untuk perbankan, dan akhirnya juga di sebelum tahun 2008 juga ya alhamdulillah tumbang juga. Dan berikutnya ini lebih saya yang terakhir, hanya sekedar menjual angin. Karena kenapa? Ketika saya punya belajar berbisnis, pertama tentang konstruksi, kedua tentang switching ATM yang begitu kompleksnya ya, apalagi bisnis tentang IT untuk perbankan itu sangat kompleks sekali. Terus juga bisnis tentang konsultan IT dan konsultan manajemen, dan semua sudah kita lewati. Ternyata saya juga sudah begitu capeknya, di mana sebuah bisnis yang tingkat kompleksitasnya tinggi, dari mana kami juga keterbatasan kemampuan. Kita harus bersaing dengan para pesaing, kita juga harus memanage tentang perusahaan kita juga mengantisipasi vendor-vendor kita. Itulah keterbatasan kami. Akhirnya setelah saya pulang dari pergi haji di tahun 2010, mencari sebuah bisnis paling simpel, hanya menjual angin. Jadi saat itu belum ada orang yang tahu bagaimana menjual angin nitrogen, dan saya lah yang menginisiasi. Dan orang nggak ada yang percaya, kok angin itu dijual. Dan SPBU pun juga nggak yakin, kamu yakin jual angin seperti itu? Apakah untung? Lowongan gratis kok dijual gitu. Apalagi saat itu kan SPBU semua sangat strict, dan tidak boleh ada sebuah unit bisnis layanan di lingkungan SPBU. Nah, keberkahan pun ada, akhirnya kami bisa menjual angin dan bisa memasang booth kami, outlet kami, dan saat itu juga dapat tantangan, hampir tiap hari jualannya 0 rupiah, tidak akan laku. Nah, itu tantangan. Di bulan Mei kami buka, tapi subhanallah tantangan di bulan Septembernya tahun 2011 itu antrian begitu panjang karena satu menjelang Lebaran. Yang biasa 0 rupiah, 0 itu pindah ke belakang, jadi jutaan rupiah per hari. Nah, itulah sebuah bisnis yang tidak pernah dipikirkan orang, bisnis yang juga menginisiasi dari awal, yang tidak pernah orang mencobanya, dan sekarang menjadi keberkahan dan setiap orang mencobanya. Dan saat ini pun juga Pertamina pun ikut-ikut bermain
di bisnis nitrogen itu. Nah, di saat yang pandemi seperti ini, bersyukurnya apa? Punya kami yang sekitar hampir lebih 700 outlet, tempatnya berbeda-beda Pak di tempat di semua kota. Saat Jabodetabek ada PSBB, alhamdulillah tempat kami yang lain tidak ada PSBB, jadi tetap berjualan. Ketika mungkin di tempat lain ada PSBB, tapi tempat lain masih dibuka. Artinya apa? Krisis ini memang berdampak, tapi ya memang harus turun, hampir sekitar 50%. Namun demikian, halo? Masuk Bapak suaranya, bisa kami? Ya, silakan dilanjutkan Bapak. Ya, jadi artinya apa? Perjalanan kami menempa sebuah bisnis yang demikian panjang dan sebuah pembelajaran yang hampir lebih dari 15 tahun, dan akhirnya kami menempuh sebuah bisnis seperti ini yang simple dan mudah, dan akhirnya membuat keberkahan karena apa? Ditiru orang banyak, dan juga bahkan perusahaan raksasa sebesar Pertamina pun ikut-ikut bermain. Ya itulah ditempa saat ini sekarang nih. Mungkin benar dari apa yang dikatakan oleh Pak saudara saya Mas Sadat, memang ini sekarang mungkin ya belum ada krisisnya. Kenapa? Kami juga tidak terasa goncangannya. Bagi kami, ke teman-teman semua yang ada di perusahaan, sebagai pemimpin, hadapi dengan tenang dan sabar, sudah jalankan saja. Jadi kita sebagai pemimpin jangan membuat kira-kira terjadi emosi atau ketakutan bagi semua karyawan. Yang penting tidak ada PHK, gaji Anda akan kita tunaikan, THR Anda akan kami tunaikan. Jadi mereka tetap tenang dan mereka akan menjalankan apa dengan fungsi dan tugasnya. Kami sebagai pemimpin hanya memberikan nasihat-nasihat saja, dan semua berjalan dengan lancarnya. Dan mereka juga bisa mengatur diri sendiri. Yaitu bersyukurnya di bisnis kami ini pertama ya karena apa? Kami punya jaringan yang begitu banyak di 700-an titik seluruh Indonesia, tidak mengandung masalah cash flow-nya. Terus kedua, alhamdulillahnya SPBU tempat yang tidak ditutup. Berbeda dengan mall atau tempat yang lain itu ditutup atau bandara ditutup ya. Tapi kalau di SPBU kan masih tetap dibuka. Jadi masih, mohon maaf, ada orang-orang yang nakal ya masih berkeliaran dan juga masih bisa menikmati jasa kami. Dan ketiga, dengan turunnya pendapatan tidak begitu mengganggu cash flow kami. Jadi tetap masih berjalan. Ya benar, mungkin ini belum ada krisisnya. Kita belum tahu ke depan seperti apa bentuk krisisnya. Nah, sebuah saran buat teman-teman sekalian yang ingin menjalankan bisnis, memang dari pengalaman kami yang begitu perjalanan panjang hampir 15 tahun lebih menjalankan bisnis, tingkat kompleksitas bisnis yang membawa kita. Salah kita mencari bisnis kok kompleks gitu. Kalau kompleks berarti ntar mengantisipasi seperti apa, sedangkan umur kita semakin tua gitu kan. Nah, akhirnya cara bisnis bagi kami yang simple, ringan, gampang kita jalankan. Tapi kata kuncinya harus berbeda. Menjual angin, tapi yang beda saya, jual angin nitrogen. Tapi ada value yang luar biasa yang dimanfaat oleh para pelanggan. Kami punya layanan panggilan tambah ban darurat se-Indonesia, tinggal telepon kami panggil, Anda panggil, kami datang, gitu loh. Nah, buat teman-teman yang ingin mulai bisnis, ini adalah sebuah tantangan di saat ini, di saat pandemi seperti ini. Kita pengen sama-sama ngevaluasi, teman-teman semua udah melihat bagaimana melakukan restrukturisasi perusahaannya, juga mengevaluasi kondisi SDM-nya, membuat rencana ke depan saat pulih nanti seperti apa. Tapi mungkin ya di tempat kami sendiri, karena memang bisnis simple, kami menjalan seperti apa adanya saja. Sehingga kata kunci mencari bisnis yang simple, yang mudah dijalanin dan juga tidak memberikan kesulitan bagi diri kita sendiri, itu yang memudahkan kami. Jadi ya berkahnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan dari saya. Waktu cukup singkat dan nanti mungkin bisa ditanya jawab saja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Nanti
pemaparan berikutnya bisa sambung di diskusi ya Pak ya, biar diskusinya lebih panjang begitu. Terima kasih sudah menyampaikan materi. Baik, sahabat UB TV, Sobat UB Radio, kita langsung saja pada sesi diskusi ya. Bapak-bapak pemateri yang hadir juga partisipan. Ada partisipan yang sudah terhubung bersama kami, yaitu Bapak Imam Suheri yang akan menyampaikan pertanyaan pada forum diskusi kali ini. Pak Imam Suheri, sudah tersambung? Halo. Pak Imam Suheri? Baik, sembari menunggu Pak Imam Suheri tersambung bersama kita, saya akan menyampaikan dulu pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom pertanyaan, di kolom chat grup. Sembari menunggu Pak Imam Suheri. Halo Pak Imam, apakah sudah tersambung? Halo, tes 1, 2. Oke, mantap. Baik, Pak Imam Suheri dulu sebelum kemudian kita beralih pada pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Baik, silahkan Pak Imam Suheri. Ya, suara saya udah kelihatan ya? Ya, jelas Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberikan, perkenalkan saya Imam Suheri. Saya domisili di Malang. Saya sangat tertarik sekali dengan diskusi kali ini karena sangat praktis dengan kondisi sekarang, dan sangat tadi ada beberapa materi yang menarik juga, mulai dari kondisi ekonomi, kondisi bisnis, bagaimana evaluasi usaha, terus kemudian dapat insight yang positif juga dari Bapak Adang yang tentang bisnis nitrogen. Saya catat di sini, saya sangat tertarik sekali dengan bisnis Pak Adang itu, yaitu efisiensi antara efisiensi dengan yang ingin saya tanyakan itu mungkin ada dari bentuk efisiensinya ya, teman di sini terutama yang baru mulai usaha, baru mau mulai usaha, karena kan mungkin masih belum tahu sama sekali ya tentang efisiensi atau sederhana ini ya. Efisiensi sederhana ini banyak orang yang masih berpikir itu kayak saya sendiri. Saya berpikir usaha itu kan kayak harus detail gitu kan, harus perfect gitu kan. Makanya banyak mungkin yang ragu untuk mencoba gitu. Mungkin bisa disampaikan ya. Kalau saya lihat kan di bisnisnya Pak Adang sendiri, bisnis nitrogen itu inovasinya ada di perbaikan. Jadi inovasi bisnis yang tambal ban yang mungkin terkesan kampungan gitu ya, tapi diinovasi dengan kesederhanaannya, yaitu menambahkan logo, menambahkan desain di situ dengan alat-alat yang di-upgrade gitu kan, sehingga orang-orang segmennya pun juga akhirnya terarah gitu ya. Tadi supaya terhubung juga yang mungkin saya masih belum paham juga. Baik, bisa Pak Ardi, poin pertanyaannya adalah praktek efisiensi itu seperti apa gitu ya? Aplikasi seperti apa untuk Pak Adang ya Pak ya? Metodenya gitu loh. Oh iya, baiklah, langsung dijawab oleh Pak Adang ya, Mas Imam ya? Ya, terima kasih. Baik, langsung saja Pak Adang dijawab pertanyaan dari Mas Imam tentang bagaimana sih sebenarnya aplikasinya tuh seperti apa, efisiensinya tuh seperti apa gitu. Gini, Pak Imam dan para sahabat sekalian, kata kunci dalam berbisnis itu adalah bagaimana bisnis itu memberikan value yang signifikan bagi pelanggan. Kalau value-nya terasa manfaatnya, itu dia pasti pelanggan mencari kita. Tapi bisnis akan menjadi biasa-biasa saja jika kita ngemasnya juga biasa saja. Bisnis angin itu seperti biasa saja, nggak ada yang bedanya. Tapi saya mengemasnya berbeda. Bootnya yang bagus, anaknya berseragam, terampil, cakep, dan saya tempatkan di tempat S2 Pertamina.
Saat ini memang tidak boleh, tapi saya paksa harus bisa. Itu harus terobosan yang luar biasa. Nah, makanya bisnis yang biasa ini harus kita naikin jadi luar biasa dengan cara mengemasnya. Memang malah lebih mahal, tidak ada efisiensi malah kan. Kalau angin yang pertama gratis kita jual jadi mahal, kita paksa. Dulu orang nggak biasa minum air mineral, tapi biasa dulu hanya minum air putih. Tapi sekarang udah terbiasa minum air mineral dan tidak akan kembali ke air putih. Dulu orang minum air teh panas, tapi sekarang udah biasa minum teh botol, ya kan? Dan nggak mungkin udah terbiasa minum yang dingin. Nah, seperti itu juga kami merubah perilaku. Dulu orang biasa pakai angin biasa. Coba sekarang, ada yang pakai angin biasa? Nggak ada, pasti pilih nitrogen. Dan kenapa saya pilih Desibu Pertamina? Karena itu tempat yang paling mudah dicari, mudah diakses. Dan sewanya nggak gitu mahal, daripada saya buka di mall atau di tempat yang lain. Dan kalau di Desibu Pertamina buka 24 jam, kalau di mall atau di tempat yang lain kan buka terbatas. Nah, itulah pengemasan strategi bagaimana kita menempatkan sebuah bisnis tempat yang mudah dijangkau, mudah diakses. Dan tempat juga aman kan? Walaupun 24 jam, disitu ada satpamnya, nggak usah bayar parkir, aksesnya mudah. Dan penempatnya juga saya pilih harus di pintu keluar SPBU agar mudah diakses. Nah, itu yang saya buat. Walaupun kita menjalankan bisnis biasa, dan bahkan bukan efisien, cuma lebih mahal kan, lebih mahal. Zaman dulu pertama kami buka tahun 2011 tarif tambal ban 10.000, sampai sekarang masih 10.000. Kok orang mau gitu kan? Tadi harus ada value added yang dirasakan oleh mereka. Kami juga punya layanan tambal ban panggilan darurat se-Indonesia. Kota kami entah sampai ada di Denpasar, antara di Makassar atau di Aceh, kami datangin. Malam-malam saya datang, Bang. Itu layanan tambal ban. Itu belum ada. Kenapa? Dengan value yang diberikan pada pelanggan. Jadi barusan Pak Adam tanya, kok Pertamina ikut? Ya memang saya Pertamina ikut. Sekarang booth kami dulu warna merah, saya dibuat warna putih, ditulis Enduro. Kenapa? Pertamina ikut bermain di situ. Pak Adam, booth Anda jangan warna merah lagi, dibuat warna putih saja ya, ditulis Enduro. Sekali Anda jualan pelumas. Artinya apa? Sampai perusahaan raksasa besar itu ikut cawe-cawe, ikut jual perusahaan kecil seperti kami yang jual angin gitu. Nah, itulah bagaimana bisnis ini walaupun remeh-temeh, tapi kita masuk luar biasa, sampai perusahaan raksasa pun juga ikut bermain. Nah, itulah. Jadi sekali lagi Pak Imam, bukan efisiensi ya, tapi malah bagi pelanggan tidak jadi efisiensi, malah lebih mahal. Karena tapi ada value yang dirasakan mereka. Yaitu apa? Ban lebih kuat, lebih aman, lebih nyaman, tahan pecah, tahan susut, dan ban lebih awet ya, nggak mudah retak. Nah, itu dia kelebihan itu ya, value itu yang dirasakan pelanggan daripada dia menggunakan angin biasa. Kalau angin biasa mengandung air ya, mengandung oksigen, ban lebih mudah mengembang dan risiko pecah dan retak dan lainnya. Nah, itu yang kami bisa sampaikan. Baik, artinya menemukan value dari usaha kita itu yang penting ya Pak ya. Semakin orang membutuhkan kita, maka kita semakin bisa bertahan gitu ya Pak ya di era seperti ini, di masa-masa krisis seperti ini. Begitu ya Pak Adang ya, secara singkatnya begitu ya Pak. Baik, saya menuju penanya yang sudah masuk luar biasa ini dari grup chatnya diskusi daring IKA UB Forum ini. Yang pertama untuk Pak Adantia, ini terkait dengan pasien yang rutin usia lanjut biasanya kontrol 2-3 kali ke spesialis. Nah, ini seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa orang mulai takut ke rumah sakit kan Pak, karena di rumah sakit itu sekarang resiko terkena virus itu luar biasa, COVID-19 ini. Nah, bagaimana Pak strategi dari rumah sakit untuk pasien-pasien seperti ini yang harus rutin datang gitu, seperti apa? Pak Ardantia mungkin bisa menjelaskan. Silahkan Bapak. Ya, Bu Dinia, thank you. Pak Agus tadi sudah saya jawab juga sih lewat chat, tapi saya jawab juga hari ini. Intinya sih rumah sakit dengan situasinya juga berubah, maka kita banyak juga guidance dari Menteri Kesehatan sih yang sudah kita lakukan ya, kayak screening di depan, suhu tubuh, kemudian ada anamnesi atau pertanyaan yang kita tanyakan, apakah Anda pernah pergi keluar kota dalam 7 hari dan seterusnya, itu semuanya ada standar untuk ditanyakan di depan. Jadi itu sudah dilakukan. Kemudian yang juga kita lakukan adalah para dokter juga kita tes rapid. Jadi
dokter-dokter itu juga kita tes supaya memastikan bahwa semuanya itu in good health ya. APD juga kita sediakan. Jadi semualah kita. Terus kita juga punya triase satu tempat untuk apabila memang ada gejala apapun itu. Itu sih, Mbak. Artinya memang itu sudah diupayakan ya Pak ya, sudah diantisipasi ya oleh teman-teman di bisnis healthcare seperti Bapak ini ya Pak ya. Baik, ini Pak Agus Lintas Arjuna ini banyak juga nih pertanyaannya ini. Saya Pak Budi dulu deh. Pak Budi bagus nih pertanyaannya. Pak Budi, iya. Yeah. Pak Budi ini menanyakan ada A, B, C. Wah, ada 3 pertanyaan nih. Dalam kondisi ini, yang pertama, banyak bermunculan bisnis yang berhubungan dengan kondisi ini, misalnya pembuatan masker handmade, terus kemudian usaha pembuatan APD dan lain sebagainya. Apakah usaha tersebut akan bertahan? Sampai kapan usaha ini akan bertahan? Tapi sempat disinggung bahwa saat ini belum masuk masa krisis. Apabila pandemi tersebut berkurang, apakah bisnis akan menjadi sia-sia karena adanya penumpukan persediaan? Ini yang pertama. Yang kedua adalah untuk saat ini, apakah bisnis yang berhubungan dengan komunikasi dan online bisnis menjadi bisnis yang menjanjikan? Karena pada masa pandemi ini banyak bisnis pendidikan memanfaatkan media tersebut untuk mengkomunikasikan jalannya bisnis pendidikan. Wah, dan yang ketiga, daripada ini banyak pekerja pabrik yang diberhentikan. Di sisi lain mereka masih ada cicilan. Nah, bagaimana ini strateginya agar mereka tetap bisa bertahan, begitu intinya. Mungkin nanti ini bisa dijawab sedikit oleh Pak Ardantia, nanti Pak Leo menyambung yang Pak Leo ya, terkait dengan berbagai macam praktek bisnis yang dilakukan, termasuk bisnis komunikasi juga. Ya, saya jawab singkat aja supaya kita bisa diskusi yang lain. Yang pertama, saya rasa mengenai APD, saya setuju sama Mas Sadat mengenai supply and demand. Jadi, at certain point itu kita pasti ada equilibrium, di mana itu akan. Jadi sekarang teman-teman contoh yang berdagangan APD gitu ya, itu mereka itu ya broker, jadi harganya melambung itu, akhirnya kita juga nggak beli, kita cari yang justru malah import dari Cina untuk harga. Jadi akhirnya overstock mereka sekarang. Nah, jadi saya setuju bahwa at certain point ini akan overstock. Jadi mereka nggak melakukan estimasi yang hati-hati sehingga itu akan overstock dan mereka mungkin juga akan jual murah. Yang kedua adalah mengenai komunikasi online bisnis. Saya rasa saya mau sampaikan di sini, I'm a big supporter terhadap virtual activities. Jadi e-learning, e-health dan lain sebagainya itu pasti akan menjadi booming, walaupun nanti mungkin tadi new normal katanya Mas Sadat tadi, tapi tetap saya rasa orang akan sudah punya new habits, yaitu menjaga jarak ya, atau menjaga mobilitas. Jadi saya rasa ini juga akan besar. Mengenai yang ketiga, mengenai cicilan dan selama, saya rasa ini tinggal semua bank sangat dituntut untuk merestruktur. Jadi saya rasa kita sarankan aja untuk renegosiasi dengan bank. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan khususnya untuk Pak Leo, mungkin yang untuk pertanyaan ini Pak Sadat dulu yang akan mengomentari ya Pak Leo ya, karena yang khusus juga untuk Pak Leo. Pak Sadat boleh ditambahkan penjelasan dari Pak Ardantia tadi, Pak Sadat. Oke, pertama saya setuju dengan Mas Ardantia tadi ya, soal ini memang banyak orang yang berbisnis sekarang ini sekedar ikut-ikutan ya. Itu pada dasarnya kita melakukan istilahnya pivot gitu ya, jadi berubah jadi bisnis yang utama kita, terus kemudian itu boleh selama itu hanya untuk bertahan. Tapi kalau itu judulnya ikut-ikutan dan apalagi ya ini mengandung unsur spekulasi, pasti akan ada efeknya. Jadi seperti kita ketahui sekarang ini harga masker udah terjun bebas ini gara-gara banyak sekali yang berproduksi. Jadi pasti akan ada equilibrium. Betul, iya. Jadi yang penting, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bisnis bagaimanapun harus mikir jangka panjang, ya. Jangan asal ikut-ikutan, jangan asal reaktif, ya. Karena pada dasarnya bisnis yang bisa bertahan itu adalah bisnis yang kita pikirkan untuk jangka panjang. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua tentang komunikasi online bisnis, ini tepat sekali, ini justru sekarang ini ya, yang tidak terbiasa online pun harus terbiasa sekarang ini. This is a new habit, ya. New habit, pasti akan ada penyesuaian ke arah sana. Jadi bisnis apapun gitu ya, tadi bahkan diceritakan oleh Mas Dacil tadi, Mas Ardantia tadi, bahwa bahkan rumah sakit pun sudah berusaha untuk memasuki bisnis konsultasi online.
Ya, jadi di pendidikan juga demikian. Saya punya salah satu lembaga pendidikan perhotelan yang cukup lama, ya. Mereka ini akhirnya sekarang terpaksa untuk menyesuaikan juga dengan pendidikan online yang dulu nggak begitu dipikirkan, karena dulunya kita selalu memasukkan siswa itu dalam satu asrama dan dididik dengan sebaik-baiknya, tapi sekarang mau nggak mau kita harus memikirkan bahwa ini adalah salah satu peluang bisnis dan bagaimanapun ini kesempatan untuk kita membuka bisnis baru yang bisa kita kerjakan dalam jangka panjang. Itu mungkin. Ya. Baik, artinya Pak Sadat, bisnis yang seperti tadi masker, kemudian yang ikut-ikutan itu tidak akan berlama karena tidak dipikirkan nanti depannya seperti apa, begitu ya. Seperti ini Pak Leo, pertanyaan juga Pak Agus Lintas Arjuno ini juga masih sama terkait dengan bermunculannya lahan pekerjaan baru, misalkan dulu tidak berjualan bahan kebutuhan pokok, tapi sekarang berjualan kebutuhan pokok gitu. Bagaimana menyikapi tersebut? Orang berlomba-lomba, sekarang yang dibutuhkan apa, itulah yang disiapkan. Ini sepertinya masih relevan juga dengan pertanyaan sebelumnya. Dan ada satu pertanyaan lagi Pak, apakah peluang Islamic Public Finance seperti wakaf dapat melakukan corporate action mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang kesulitan namun berprospek? Bagaimana kesiapan SDM dan rise fund-nya? Begitu Pak Leo. Ada 2 pertanyaan. Silahkan dikomentari Bapak. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang keduanya berat itu ya, tapi ya harus disampaikan. Baik, nanti diulang lagi Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi begini, memang saya setuju dengan para pembicara yang lain tadi, pemateri yang lain. Memang sekarang ini semua relatif banyak dikerjakan dari rumah. Dan ini mencontohkan, nggak usah jauh-jauh, di keluarga kami sendiri itu sekarang hampir nggak punya pembantu yang banyak kayak dulu misalnya gitu ya. Jadi misalnya kita untuk bersih-bersih ya cukup telepon GoClean, mau masak nggak bisa masak langsung GoFood. Dan sekarang selain yang seperti itu kan penyedia jasa-jasanya kan banyak sekali. Jadi kita tidak terlalu dibingungkan sekarang ini, dan secara umum itu cost-nya buat kita juga lebih rendah. Mohon maaf nih, misalnya kalau kita punya pembantu sendiri, misalnya pembantu kita 2 atau 3 misalnya gitu, sebulan udah berapa. Kemudian menyiapkan makanan, tempat tidur, macam-macam lah itu kan. Kalau sekarang kan nggak perlu seperti itu. Ini contoh paling praktis. Dan orang akan ke sana. Lifestyle-nya sekarang untuk anak-anak yang lahir tahun 90 ini nanti kan juga sudah beda, ya. Ada misalnya Mbak Dita misalnya dulu masih mengenal minuman rasa tertentu ya, sekarang sudah rasanya juga lain kan gitu ya. Kok saya nggak pernah ngerasain ini ya Pak? Gitu. Anak saya bilang gitu. Jadi ini mengenai taste, mengenai ini itu sudah banyak perubahan sekarang. Dulu kan ada ini ya sirup mawar itu Mbak ya. Anak-anak sekarang nggak kenal mungkin sirup mawar. Ini rasa apa ya ini kan? Gitu. Jadi ini produksinya Surabaya itu, Van Drongelen itu. Itu contohnya. Nah ini kemudian mengenai bentuk efisiensi yang tadi ditanyakan. Sebenarnya efisiensi sekarang yang terkait, mohon maaf ya, memang kalau namanya krisis itu semua orang pasti bingung. Kalau mungkin rekan-rekan yang memiliki perusahaan masih memiliki cash yang cukup, tentunya masih bisa menggaji ya. Kalau di tempat kita kebetulan bisnis kita makanan misalnya, nggak ada masalah tertentu, hanya kita masalah dari supply-nya, masalah merekanya belum bisa terima dan lain-lain. Tapi kita juga memikirkan semua, khususnya karyawan. Misalnya kita karyawan punya 1000 gitu ya, apakah kita mau berhentikan? Enggak juga. Kebutuhan kita bulanan untuk karyawan itu kan juga tinggi. Jadi kita tetap berusaha seperti Mas Sadat tadi sampaikan, Mas Adang tadi sampaikan, jangan sampai PHK karyawan sebisa mungkin. Kemudian kalau tentang wakaf, ya tentunya ini mestinya harus diskusi di lain waktu, tapi saya kasih sinyalnya sedikit, nggak ada masalah wakaf untuk melakukan itu, karena menjadi wakaf yang produktif. Ya, jadi membeli perusahaan-perusahaan yang sekarang dalam kondisi tidak bagus oleh lembaga wakaf nggak ada masalah, karena wakaf kan jenisnya macam-macam ya. Ada wakaf yang hanya menempatkan hasilnya saja yang diwakafkan, tapi induknya enggak. Ini kan juga banyak. Jadi wakaf itu
nanti mungkin kita sesi tersendiri ya Mbak Dinista, mungkin disampaikan ke penanyanya, tapi intinya kalau ditanyakan bisa apa nggak bisa. Gitu. Perlu juga strategi khusus ya Pak ya. Kalau yang diambil alih itu perusahaannya sudah berjalan, hanya masalah cash flow-nya mungkin dan manajemennya kita percayai, ya biar dia jalan aja nggak apa-apa. Paling kita menempatkan pengawas atau apa. Baik, terima kasih Pak Leo penjelasannya. Ya. Ini saya menyambung satu pertanyaan lagi dari Ibu Erni Sulistianingsih. Halo Ibu Erni, saya akan membacakan pertanyaan Ibu untuk Ardantia sepertinya ini ya. Sudah kayaknya. Ya, Ibu boleh menyalakan audionya, boleh Bu dinyalakan, bisa langsung juga ke Pak Ardantia. Ini kalau pertanyaan Ibu adalah kalau banyak tenaga medis yang positif COVID-19 nih Pak, ini bagaimana dengan pasien yang ditangani, sementara yang pasien yang ditangani kan tidak semua adalah pasien COVID gitu. Mungkin ini juga mencerahkan bagi sahabat UB TV, Sobat UB Radio dan partisipan semua yang kita juga takut was-was gitu Pak ke rumah sakit seperti yang Bapak sampaikan juga tadi di awal. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Erni atas pertanyaannya. Jadi kita sudah paham betul situasinya. Jadi maka daripada itu Persada Hospital sendiri kita harus bedakan betul mana rumah sakit yang memang rujukan untuk penanganan COVID, mana yang bukan. Itu pemerintah sudah bedakan. Nah, kami bukan rumah sakit rujukan untuk COVID. Karena bukan, maka pengamanan kami super ketat. Jadi di depan itu betul-betul di screening betul, ditanyakan apakah Anda pernah ada perjalanan ataukah Anda pernah punya teman bekerja di kesehatan juga dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya tidak ada, maka diperbolehkan masuk ke lobi kami. Apabila ada yang satu saja hal yang mencurigakan, kami akan arahkan beliau-beliau ke ruangan triase namanya. Jadi mereka akan diakses lagi di sana untuk mengetahui apakah betul-betul ini false alarm atau bukan. Apabila memang positif, maka kami ada sebuah fasilitas isolasi, ruangan isolasi di UGD kami untuk menunggu apabila mereka kapan bisa dirujuk ke rumah sakit yang bisa menerima perawatan untuk beliau-beliau itu memang harus dirawat. Tapi perlu diingat juga, ini juga kita menghadapi berbagai macam tipe. Ada yang OTG ataukah pasien yang orang tanpa gejala, ada juga yang ODP, ada yang PDP. Jadi ini juga perlu kita beda-bedakan sehingga apakah dia perlu hanya merawat diri di rumah isolasi ataukah dia harus dirujuk ke rumah sakit. Itu juga fungsi-fungsi kami untuk men-screening itu semua, itu kerjasama dengan dokter paru, dokter radiologi, dokter lab dan seterusnya. Itu ya kita berupaya semaksimal mungkin untuk betul-betul memilah-milah. Kadang-kadang soalnya pasien nggak mau jujur gitu ya. Habis dari Surabaya nggak jujur gitu. Misalnya ya kayak gitu-gitu tuh yang bikin repot sebetulnya. Baik, lebih itu Bu. Makasih. Baik, terima kasih menjawab ya Bu Erni. Artinya tidak perlu khawatir bagi sahabat UB TV, Sobat UB Radio, dan para partisipan semuanya. Bapak Ibu kalau mau ke rumah sakit, berangkat saja karena pihak rumah sakit juga sudah antisipasi mana pasien-pasien yang ini beresiko COVID-19 dan mana pasien-pasien yang memang punya penyakit yang lain. Baik. Waktu jualah ya yang sudah membatasi kita, namun sebelum kita menutup sesi diskusi daring IKA UB Forum ini, telah terhubung bersama kita Bapak Ahmad Erani Yustika, Ketua Umum IKA. Halo, Prof. Erani. Sudah tersambung, Prof? Baik, sembari menunggu Bapak Ketua Umum tersambung. Sudah tersambung? Sembari menunggu, saya menginformasikan kembali terkait solidaritas kemanusiaan hadapi COVID-19, Satgas COVID-19 Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Brawijaya, update terbaru nih, donasi yang terkumpul 844.039.480 dan telah tersalurkan, ini yang terbaru adalah 303
391.740.975. Semoga donasi yang sudah masuk melalui Satgas COVID-19 Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Brawijaya ini benar-benar bisa membantu berbagai korban yang sudah terdampak COVID-19 ini. Nah, sudah tersambung Prof. Herani. Apa kabar Prof? Silahkan menyampaikan statement pada diskusi kali ini, Prof. Silahkan. Baik Mbak Dinia, terima kasih. Tadi Mbak Dinia menyampaikan soal perkembangan donasi itu, siapa tahu para pembicara yang pengusaha besar itu menambahkan barangkali begitu. Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya berbahagia sekali bertemu dengan para alumni yang hebat-hebat sekali. Topik kali ini mengenai wirausaha di tengah pandemi di saat wabah seperti sekarang ini, dan saya kira ini banyak ditunggu oleh para alumni kita, pembagian dan sedekah ilmu yang terkait dengan topik ini. Salam kenal buat Pak Adang, terima kasih sudah bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Ada juga Mas Leo, Mas Ardiantia, saya manggilnya biasanya Mas Dajil, Mas Ahmad Sadat, semuanya sebetulnya pengurus IKUB, jadi ini dari kita untuk kita. Di forum ini juga ada para alumni yang selama ini saya tahu bergelut di dunia bisnis ataupun tidak secara langsung menjadi konsultan bisnis dan lain-lain. Ada Mas Erik Hermawan, ada Mas Bukin. Ini rumah makannya banyak banget, tapi saya masih belum bisa berkunjung ke salah satunya. Mudah-mudahan setelah wabah ini saya bisa hadir. Ada Mas Dadan Ramdan juga, ini sahabat kuliah saya. Di Brawijaya sendiri ada institusi bisnis yang mengelola terkait usaha ini. Ada Pak Adam, ada Pak Herman, ada Bua, ada Buna, dan beberapa yang lain, serta mungkin masih banyak lagi di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya kaget karena tadi mengira presentasi dari para narasumber itu akan menceritakan tentang kemuraman, hal-hal yang kira-kira mendeskripsikan tentang dunia yang betul-betul gelap gulita pada saat kita mengalami pandemi ini. Tapi ternyata saya mendengar suara kebahagiaan, kegembiraan, optimisme, dan menunjukkan bahwa ternyata nyala api itu masih terang di saat situasi seperti hari ini. Tentu berat, tapi dengan daya tahan dan kesanggupan, pengalaman, pengetahuan, situasi yang berat ini bisa dikonversi menjadi kesempatan yang luar biasa, dan saya kira itu menggambarkan tentang etos dari para kaum usahawan, para saudagar atau apapun kita menyebutnya. 4 pembicara ini kalau kita lihat memang wajahnya semuanya memancarkan optimisme, beda dengan mungkin saya yang dosen agak guyu setelah hampir 6-7 minggu dikurung di rumah saja gitu ya. Saya kira gambaran itu yang menunjukkan betapa etos itu mempengaruhi itu. Saya beberapa waktu yang lalu membaca dan saya tulis sedikit saja, di Jepang lembaga riset namanya Taitoku Data Center itu mengumpulkan informasi pada tahun 2019 ada 33.000 perusahaan di Jepang yang usianya itu di atas 100 tahun. Nah, kemudian pada tahun 2008 Korea Bank itu mencatat ada sekitar 5.500-an perusahaan yang usianya di atas 200 tahun di 41 negara. Nah, lembaga-lembaga itu kemudian menelisik mengapa ada perusahaan yang bisa bertahan sedemikian lamanya dalam fluktuasi ekonomi yang kerap terjadi pada kurun waktu mungkin 20 tahunan, 30 tahunan, dan dalam beberapa
dekade terakhir ini terjadi semakin cepat. Salah satunya saya kira yang tadi banyak disampaikan oleh para narasumber dan secara eksplisit disampaikan oleh Pak Adang, mereka menekankan soal value judgment, pentingnya pertimbangan-pertimbangan nilai dan praktik-praktik yang mendasarkan kepada nilai yang membuat perusahaan tadi itu memiliki ikatan yang sangat kuat antara pemilik dengan pekerja, dengan lingkungan, dengan masyarakat di sekitarnya dan semesta secara keseluruhan, sehingga ketika ada guncangan-guncangan ekonomi itu keseluruhan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tadi itu bersatu untuk tetap bisa perusahaan bertahan di tengah badai tadi itu. Dan saya kira kalau kita punya keyakinan di luar hal-hal yang sifatnya teknokratis, ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang membuat mereka yang menginginkan bukan hanya mencari profit laba, tapi benefit sosial yang kemudian bisa melalui itu dengan sangat baik. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Adang, Mas Leo, Mas Dacil, Pak Ahmad Sadat, dan beberapa pertanyaan tadi itu juga melambangkan beberapa hal tadi. Kita berdoa mudah-mudahan keseluruhan pandemi ini tidak akan menyurutkan ekonomi kita dalam jurang yang sangat dalam, tapi mudah-mudahan ini menjadi bagian dari cara Allah maupun kekuatan lain yang membuat kita memiliki daya untuk selanjutnya memiliki kekuatan berpacu di hari-hari yang datang. Saya kira itu pelajaran yang bisa kita petik pada sore hari ini. Kami dari IKUB mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, kepada para partisipan, moderator juga yang sudah mengelola dan memandu acara dengan sangat baik, kepada UB TV, Radio UB, dan seterusnya yang dari mulai pertama sampai hari ini membantu acara ini sehingga bisa didengarkan khalayak dalam pengertian yang lebih luas, juga para sahabat-sahabat di KUB yang menyiapkan acara ini, Mas Ferdi dan yang lain-lain. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan para pembicara nanti yang sudah memberikan banyak pengetahuan kepada kita, itu semua menjadi berkahan, menjadi amal yang berlipat, apalagi di bulan puasa ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada khilaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ahmad Erani Yustika, Ketua Umum IKUB. Baik, Bapak Ibu, Sobat UB Radio, sahabat UB TV, dan para partisipan dari diskusi daring IKUB Forum series ke-8, usai sudah diskusi kita kali ini. Terima kasih pada seluruh pembicara, Bapak Ahmad Sadat, Bapak Ardantia Syahreza, Bapak Leo Herlambang, dan Bapak Adang Wijaya sudah memberikan berbagai macam gagasan dan solusi yang bisa juga diadopsi untuk para pelaku usaha yang lain ya, Bapak-Bapak, agar kita tetap bertahan dalam pandemi ini. Kita masih terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan dunia usaha merupakan salah satu yang paling terdampak dan harus bertahan untuk menyokong ekonomi nasional kita. Tapi mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Erani tadi, bahwa nyala api optimisme harus tetap kita jaga bagi pelaku dunia usaha. Saya, Dinia Sari Dewi, mewakili seluruh kru yang bertugas dari panitia IKUB Forum series ke-8 ini, pamit undur diri. Sampai jumpa pada diskusi daring IKUB Forum seri berikutnya. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian, kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih.